Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UGJ, ketemu lagi bersama saya Diding Wardianto di UGJ Talk. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, tentunya di suasana Ramadan, di bulan yang istimewa. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa juga, untuk nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar kegiatan di bulan Ramadan. Telah hadir bersama kita Wakil Rektor 3 Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Bapak Dr. Haji Komarudin Dr. Andes MPD. Halo Pak Warek. Halo. Gimana kabar Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Semangat walaupun Harus semangat puasa. Ya Pak. Gitu. Harus semangat di bulan Ramadan. Harus. Terima kasih Bapak sudah hadir, mampir ke UGJ Talks. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan Amin, tentunya ya Rabbal Alamin. menjalankan ibadah puasa pada tahun ini Pak. Amin. Pak Warek, kita akan ngobrol-ngobrol santai Pak tentunya, tapi mudah-mudahan akan memberikan banyak manfaat untuk teman-teman, untuk Sobat UGJ dimanapun berada. Momentum Ramadan memang berbeda dengan bulan-bulan seperti biasanya ya Pak. Betul. Bagaimana kita bisa meningkatkan ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya Betul. Pak. Ramadan menjadi momen untuk membangun kebiasaan ibadah di berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak cara untuk kita bisa meningkatkan ibadah kita di bulan yang istimewa ini, Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Halo, sahabat UGJ, sobat UGJ, dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Salam semangat. Salam bahagia, salam sukses, salam menyambut cinta. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niron. Dengan semangat, dengan bahagia, kita akan mendapatkan bahan bakar. Apa itu? Bahan bakar untuk berkinerja Ramadan lebih bagus. Satu di antara bahan bakarnya adalah cinta, senang, bahagia menyambut bulan yang mulia. Yang tadi disampaikan, yang tadi ditanyakan, di dalam surat Hud ayat 112 disampaikan bahwa perintah untuk istiqomah, perintah untuk fastaqim kama umirta, berkebiasaan, bangunlah kebiasaan seperti apa yang telah diperintahkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan itu menjadi jamuan dari Allah. Ramadan itu menjadikan syahrun azimun, bulan yang mulia yang bisa memberikan dorongan, bisa memberikan motivasi kepada siapa? Kepada kita umat Islam. Untuk apa? Untuk membangun kekuatan, untuk membangun bagaimana supaya kita termasuk orang-orang yang al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung itu? Orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang bisa mencapai tujuan target. Kalau tadi pertanyaannya, mengapa bulan suci Ramadan itu menjadi momen untuk membangun habit yang bagus? Yang pertama karena memang lingkungannya bagus, lingkungannya yang sudah diberikan. Kan gini, ada tempat istimewa, ada waktu istimewa. Kalau tempat istimewa, kita sholat di Masjidil Haram mi'ah wa alfun, 100.000 kali ganjaran pahala. Di Madinah 1.000 alfun. Di bulan Ramadan juga diistimewakan. Setahun hanya sekali diberikan oleh Allah. Teristimewa. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Makanya panggilannya. Kalau dalam kaidah itu, ya ayyuhalladzina amanu. Hai, itu bahasa cinta. Bahasa sayang. Menggunakan harfun nida. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau dalam tafsir Syekh Muhammad Al-Munajjid, itu Al-Wasid menceritakan, ya ayyuhalladzina amanu sadaqallah wa rasulah. Ya. Orang-orang yang membenarkan, orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian khaufullah, ada rasa cinta dengan takutnya lebih kepada kepatuhan, ketundukan, keikhlasan di dalam menjalankan perintah Allah. Maka
lingkungan yang mendukung di bulan suci Ramadan itu sangat memberikan kontribusi sangat baik. Bagaimana kita sejak bangun sahur sudah ada yang membangunkan. Bagaimana kita sejak subuh kegiatan kampus berjalan dengan lancar, itu kita merasakan biasa-biasa saja, walaupun tugas banyak segala macam. Lingkungan yang bagus. Kemudian yang kedua, meningkatkan tadi motivasi kesadaran. Bagaimana dibangun bahwa ini adalah bulan yang menguntungkan bagi umat Islam, dibangun bahwa Ramadan itu adalah bulan yang bisa memberikan satu anugerah bagi segenap kita, tidak hanya untuk umat Islam, tapi khususnya memang untuk orang-orang yang beragama Islam, tapi yang mukmin gitu. Karena ending dari tujuan puasa itu la'alakum tattaqun. Di situ tattaqun itu menggunakan, kalau di pesantren itu dikatakan menggunakan fi'il mudhari, bentuknya bentuk sekarang dan bentuk yang akan datang. Artinya orientasi hasil Ramadan itu nanti diharapkan bagus untuk sekarang dan sustainability-nya berkelanjutan, kan begitu. Itu Masya Allah kalau digali tentang ilmu bahasa sangat kontekstual dengan tujuan-tujuan kesyukuran kita datang bulan Ramadan. Pembiasaan 30 hari bukan waktu sebentar. Maka itulah yang akan dibangun oleh kita semua agar para mahasiswa, sobat UGJ dan pemirsa dimanapun berada, mari kita sambut Ramadan ini bukan untuk biasa-biasa. Saya ulangi, bukan untuk biasa-biasa, tapi jadikan Ramadan ini untuk yang luar biasa. Saya kira demikian. Ya. Pak Warek, tadi sangat luar biasa sekali yang disampaikan bahwa memang bulan Ramadan itu momentum untuk kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya Pak Warek. Ya, tapi kadang Pak ketika kita melakukan ibadah di bulan Ramadan Pak, kadang berbeda dengan bulan-bulan yang di luar Ramadan gitu. Kadang sedikit rasa malas atau rasa ya ditinggalkan gitu. Nah, itu bagaimana Pak cara untuk kita tetap konsisten melakukan ibadah ketika kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan itu, Pak? Kira-kira. Ya, bagaimana membangun konsisten gitu. Konsistensi. Ya, kata Nabi ibda bin nafsik yang pertama. Ibda bin nafsik artinya mulai dari yang kecil. Biasakan dari yang kecil-kecil. Karena kalau untuk melakukan yang besar-besar perlu proses perjuangan. Nah, kalau yang bisa saja dulu kita lakukan. Nah, yang bisa kita lakukan itu dan menjadi habit nanti meningkat menjadi kapasitasnya lebih tinggi. Apalagi ditambah dengan amunisi bahan bakar cinta misalnya. Cinta karena Allah, maka dia melakukan ibadah suguhan atau sajian Ramadan kepada kita disambut dengan penuh cinta, bukan karena perintah tapi karena cinta. Orang berbuat sesuatu karena cinta berbeda dengan karena kewajiban. Orang berbuat sesuatu karena cinta, dia akan lakukan total, dia akan lakukan dengan sepenuh hati, dia akan lakukan tanpa motivasi dari eksternal. Karena itu intrinsik dari dalam sebagai bukti kesyukuran dan bahagia, nyaman di dalam menjalankan. Walaupun mungkin ya para pemirsa terik matahari, capek lelah-lelah, padahal minuman ada, padahal makanan ada, di kamar sendirian. Kenapa nggak berani? Itulah bukti perwujudan cinta dan komitmen diri gitu. Saya tidak ingin mengkhianati cinta gitu kan kepada Allah. Betul kan? Betul. Coba. Nah, bagi yang sudah berumah tangga, bagaimana komitmen menjaga ikatan cinta ketika selesai ijab kabul kan begitu. Nah, ini yang belum nih. Yang belum. Nah, calon nanti merasakan bagaimana membangun komitmen ijab kabul yang suci itu dikuatkan dengan tadi riyadhah latihan. Kemudian yang kedua perlu dikuatkan niat yang kokoh. Kan bahwa kata keterangan itu innamal a'malu binniyat. Bahwa sesungguhnya segala amal itu tergantung nawaitunya. Jadi kalau nawaitunya sudah mengikat, nawaitunya sudah mengokohkan dirinya, maka orientasi lain, gangguan lain, insya Allah dia akan konsisten. Saya target kuliah ingin tepat waktu 8 semester. Itu komitmen. Nawaitunya begitu, kenceng banget gitu. Dalam prosesnya ada proyek nih, wah ratusan juta nih, ayo mau tergoda tidak? Maka ketika niatnya kenceng, ketika ada komitmen di awal, saya ingin tepat waktu, segampanglah proyeksi. Itu bagi yang punya komitmen. Tapi bagi yang tidak punya komitmen, minggir dulu kuliahnya, yang penting duit dulu nih ratusan juta kan bisa modal dan seterusnya. Nah disitulah bedanya. Maka penting
mengokohkan niat. Makanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal kita itu sangat amat tergantung kepada niat kitanya. Kemudian gunakan tadi boleh apa yang ketiganya tuh alat atau ya pengingat kita misalnya kalau susah bangun ya teman-teman susah bangun kan nih kalau subuh atau yang sudah habit kan beda bangun sendiri sudah frekuensinya sudah diatur gitu ya sudah habit gitu beda dengan yang belum habit. Maka proses latihan bagaimana seorang atlet ya yang sangat luar biasa di luar takaran-takaran normal gitu kan itu kan pasti hasil latihan ya pemain golf misalnya ketika ingin menjadi juara itu perhitungan feeling latihan tiap hari harus sekian ribu kan begitu drivingnya dan lain sebagainya atau kalau misalnya lihat olahraga lain yang pasti latihannya tidak biasa-biasa pasti yang luar biasa. Maka penting tadi gunakan media lah untuk menguatkan kita. Kemudian juga ada kaidah begini. Asyirun khair. Apa tuh maksudnya? Asyirun khair tuh cari lingkungan yang baik. Nah, lingkungan yang baik itu akan memberikan motivasi kepada siapapun, ya. Kalau ada 5 kawan, yang 4-nya itu baik-baik, maka siap-siap kita menjadi orang yang kelima yang akan ikut baik. Gitu. Tapi sebaliknya ketika kita mendapatkan lingkungan yang tidak baik, ya siap-siap kita akan menjadi orang yang kelima yang tidak baik. Karena apa? Tidak mudah tadi. Pengaruh kepada apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita obrolkan, apa yang kita diskusikan, itu akan membekas kepada bawah sadar kita. Sehingga terinspirasi, teringat, lalu menjadi sebuah pemahaman. Yang risikonya nanti akan menjadi sebuah komitmen dan menjadi habit. Kalau baik menjadi bagus, tapi kalau sebaliknya, nauzubillah. Maka penting asyirun khair. Maka di antara ciri ini kalau calon pengantin ya. Nah, calon pengantin itu ada 5 rumus, 5 yang harus dikuasai. Satu di antaranya tadi ya. Jika ingin membangun jadi kursus rumah tangga ini nggak apa-apa ya, biar santai. Jadi ketika kita ingin membangun rumah tangga yang bagus, calon pengantin kalau mahasiswa kan bentar lagi nikah nih, ya kan? Maka bangun rumah tangga itu dengan kekuatan yang memberikan kontribusi yang baik. Satu di antaranya akan rumah tangga itu baik, akan sakinah mawaddah rahmah ketika asyirun khair. Punya apa? Punya lingkungan yang baik, lingkungan artinya calonnya, keluarganya, tetangga. Maka kalau mau memilih rumah juga kan harus milih-milih tidak asal ambil bagus. Ternyata di situnya mempengaruhi anak kita nggak sadar tuh. Kemudian qalban syakiron yang kedua tuh bangun rasa syukur. Ini di luar konsep bangun rasa syukur artinya kehidupan calon pengantin itu juga ketika pandai bersyukur ya dikit-dikit diskusi atau debat bertengkar ya akur lagi gitu. Itu salah satu contoh ya. Contoh betapa pentingnya. Ya, kemudian tadi akan menjadi sebuah kekuatan kita mendapatkan lingkungan yang baik. Top. Ya, jadi memang tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Warek, bagaimana kita bisa menemukan atau menciptakan Pak lingkungan yang baik itu kita sebaiknya untuk menciptakan atau menemukan. Kalau menciptakan itu berat, tahapannya level grade tinggi. Tapi kalau menemukan itu mulai dari yang rendah dulu. Jadi kalau tahapannya sih bagusnya menemukan dulu. Kalau menurut saya, power untuk menciptakan itu punya kekuatan yang lebih berat. Dia harus bisa menjadi pemodal, dia harus bisa menjadi contoh, ya kan? Dia harus bisa menjadi motivator, dia harus bisa menjadi regulator dan sebagainya. Pokoknya bagi yang sudah mampu bagus itu. Justru itu sesungguhnya di dalam pencerahan untuk kebaikan itu di dalam pencerahan untuk kebaikan itu harus punya modal. Modal yang paling kuat itu adalah bagaimana mempengaruhi kebaikan. Man dalla ala khairin, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruhu. Kan begitu. Jadi akan mendapatkan kebaikan dari memulai dan mengajak
orang untuk berbuat baik tanpa mengurangi kebaikan yang dilakukan oleh orang lain itu. Itu hebatnya orang menjadi penyeru. Hebatnya menjadi orang menjadi pengajak. Hebatnya menjadi orang yang tadi bukan yang diajak hanya 100, ya, hanya 2 kelas kan gitu. Ya kalau yang diajaknya UGJ, ya misalnya 2.000 orang, bayangkan. Dari satu momen 2.000 orang terpengaruh, lalu ikut menjadi baik, maka dia mandalla ala khairin. Ya, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruhu. Dia akan mendapatkan kebaikan dari 2.000 orang yang diajak, didorong, bersama-sama belajar untuk saling memotivasi membangun sebuah kesuksesan bersama. Wis, keren. Top, mantap. Jadi top markotop lah. Iya, betul, Pak Warek. Jadi memang momen Ramadan ini kita jadikan sebagai momen istimewa itu karena memang banyak sekali hal-hal yang di luar kebiasaan kita di dalam menjalankan ibadah ya Pak Warek. Jadi bagaimana kemudian lingkungan bisa mempengaruhi ibadah kita gitu kan dalam proses pekerjaan atau di lingkungan tempat kita di mana tinggal gitu. Ya, jadi memang Ramadan itu bisa dijadikan sebagai momen kita untuk terus bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita gitu ya Pak Warek. Betul. Ya. Betul. Oke, sobat UGJ, sangat menginspirasi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Warek, bagaimana kita bisa menciptakan dan juga bisa membangun lingkungan-lingkungan yang sehat tentunya Pak. Betul. Ya. Nah, tapi Pak, kadang kita juga bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa toleransi kita Pak di bulan Ramadan. Karena kan kita mungkin di pertemanan atau di rekan kerja kita bukan hanya mereka menganut kepercayaan yang sama dengan kita gitu. Bagaimana cara meningkatkan toleransi Pak di bulan yang istimewa ini gitu? Ya, kan lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Bangun persepsi bahwa setiap kita adalah menjadi warga negara, bangsa Kesatuan Republik Indonesia yang tadi di dalam proses implementasi sebagai implementasi dari katakan tadi saling menghormati, toleransi yang sesungguhnya ini sudah menjadi contoh di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi, orang-orang Nasrani di zaman Rasulullah mencintai baginda dari perlakuan contoh beliau, dari perlakuan. Tidak bisa untuk memaksa, tidak bisa untuk cara-cara yang tidak baik. Tadi agamamu untukmu, agamaku untukku. Maka fahami bagian toleransi menjadi satu aspek implementasi keagamaan yang perlu kita bangun, karena sesungguhnya hidayah itu akan diberikan tanpa usaha manusia, juga Allah akan kasih. Sekuat tenaga berjuang, ya kalau tidak diridhoi nggak jadi, gitu kan? Jadi yang penting kita sampaikan kebaikan, kita lakukan ajaran kita, urusan ternyata itu berdampak, itu membuat baik, itu memberikan nyaman, ternyata banyak keutamaannya, oh ternyata menjadi bahagia, oh ternyata menjadi sukses, lalu orang berpikir, lalu dia membaca, lalu dia meriset, lalu dia mendapat hidayah. Nah, itu sih bukan karena kita juga, Allah saja yang memberikan hidayah. Toh, kita pun yang kita lakukan sekarang ini bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu. Maka Ramadan yang sekarang ini nih, yang kita lakukan ini, itu bukan untuk kita merasa hebat karena kita menghatamkan Al-Quran sekian kali, tadarus setiap waktu sekian kali, sedekah kita berikan berulang, bukan untuk menyampaikan, menyombongkan, ujubriyah sum'ah takabur dengan amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Iya, itu bagus menjadi motivasi. Iya, itu bermanfaat untuk tadi membangun kekuatan intrinsik agar kita semangat menyambut bulan jamuan Ramadan ini. Tapi, ini ada tapi kuncinya. Yang paling jangan dilupakan juga adalah jangan merasa tinggi hati. Karena ampunan Allah, tidak akan hadir
datang kepada yang tinggi hati, punya sombong, ujub, ria, sum'ah, takabur. Ketika melihat saudara kita yang berbuat salah, doakan saja. Boleh jadi nanti Allah berikan hidayah. Dan nggak boleh ada perasaan rendah, perasaan terhina kepada sahabat-sahabat kita. Karena sesungguhnya apa tadi? Sesungguhnya kita yang melakukan seperti ini pun bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, tetapi apa? Tetapi karena kita diberikan hidayah. Maka nikmat yang paling besar dari Yang Maha Kuasa adalah hidayah bagi kita semua. Sukses. Hidayah bagi kita semua. Oke, Pak Warek, tadi menarik juga yang disampaikan Bapak, bagaimana kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan fokus, dengan benar-benar menjalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, Pak Warek. Nah, tapi Pak, kadang ada kita menghadapi satu momen, apalagi sekarang masih awal-awal nih Pak, awal-awal Ramadan, tantangannya kayaknya masih agak banyak gitu, Pak Warek. Nah, itu kira-kira bagaimana untuk menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi gitu di awal-awal Ramadan ini, Pak Warek? Ya, tantangannya apa ya? Ya, tadi kurang konsisten kan? Iya, betul. Pentingnya tadi masih konsisten. Terbawa suasana sebelum Ramadan gitu. Jadi konsisten, tekad yang kuat, itu akan memberikan kekuatan yang dahsyat. Coba bayangkan 313 pasukan Mekah ketika terjadi perang Badar melawan 1000. Bagaimana secara logika, secara kuantiti 313 lawan 1000? Nggak mungkin itu. Mungkin. Iya. Betul. Berapa kali lipat, sangat tidak mungkin menang. Tetapi dengan tekad, nah ini modal spiritual nih. Nah, makanya mungkin kalau di mahasiswa perlu di riset itu hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat, pengaruh tekad, motivasi terhadap sebuah prestasi, kemenangan, target itu kan gitu. Maka di situ penting. Maka bangun konsistensi ya. Kemudian ya halangan, gangguan, habit, kebiasaan kita sehari-hari biasa itu juga menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana tuh gangguan-gangguan? Ya kita misalnya sudah ingin konsisten nih. Setiap subuh ingin satu juz misalnya, Quran gitu kan. Tapi kan tantangannya apa? Ngantuk. Apalagi? Tantangannya apa lagi? Ya, malas misalnya. Tapi bagi yang punya tadi itikad, kemudian bagi yang tadi ingin melawan gangguan itu, dia akan tetap sekuat kemampuan ditahan. Kalau ngantuk ya merem dikit lah, sedelat gitu ya. Bentar dulu, lanjut lagi kan gitu. Nah itu, penting itu. Kemudian tadi termasuk godaan lingkungan yang mempengaruhi kita. Kemudian kurangnya pemahaman, ini penting. Jadi gini, pemahaman itu menjadi satu bahan bakar untuk membangun cinta kepada Allah di dalam meningkatkan kualitas kinerja ibadah. Ya, kenapa nih? Pertanyaan, tolong dijawab. Kenapa sebelum kita melaksanakan ibadah haji 40 hari di sana harus ikut manasik? Gitu. Kenapa coba? Biar latihan, Pak. Latihan. Karena sudah bayar 50 juta satu orang, suami istri 100 juta, baru bayarnya saja. Ternyata di sana selama 40 hari tidak ngerti hari pertama apa, hari kedua sampai hari terakhir. Tidak ngerti, harus melakukan. Itu baru persiapan ilmu, belum persiapan fisik. Coba bayangkan. Di sana itu fisik, harus tawaf, harus sa'i. Coba kalau di sini jalan kaki aja nggak bisa, misalnya. Boro-boro lari-lari, sa'i kan lari itu. Jadi makanya yang sakit harus didorong, karena harus, nggak boleh. Ya wajibul bin kudu gitu kan. Maka sehat itu penting kan begitu. Maka di situ latihan, namanya manasik. Siapkan fisiknya, siapkan ilmunya, siapkan spiritualnya, supaya ketika melakukan sesuatu itu tidak hanya baca doanya, tapi memahami rahasia di balik kegiatan ini, sehingga pantas di sana bercucuran banjir air mata. Kenapa? Memahami seluk-beluk detil-detilnya ibadah haji, sehingga pulang menjadi hajan mabruron. Itu menjadi haji yang mabrur, dan ke sini menjadi orang-orang yang mulia dunia dan di akhirat. Itu kan penting bagi kita. Nah, kemudian lawan rasa malas. Gini, malas. Sampai doa itu diajarkan baginda yang mulia begini.
Allahumma inna na'udzubika minal kaslan. Ya, artinya banyak ada 5, tapi satu di antaranya adalah ya Allah berlindungi hamba mohon perlindungan dari penyakit malas gitu kan. Iya. Ya. Betul. Kenapa malas itu menjadi hal yang perlu diwaspadai? Ya, karena kan Quran saja memerintahkan wa qul i'malu fasarallahu ila akhiri. Iya. Bekerja keras itu, berusaha itu, berkinerja itu menjadi perintah di dalam agama kita. Menjadi perintah. Sehingga malas itu menjadi musuh gitu. Maka energi bagi muslim yang tadi sudah mendapatkan bahan bakar cintanya bagus, pemahaman terhadap spiritualitasnya bagus, dia hari-harinya adalah hari-hari yang penuh kinerja baik. Hari-harinya menjadi hari-hari yang penuh kebermanfaatan. Karena anfa'ahum linnas. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling manfaatnya banyak untuk orang lain. Ya. Sukses semoga kita semua seperti itu. Amin, amin. Ya. Pak Warek izin di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita dapatkan tentunya Pak Warek. Nah, kemudian bagaimana cara mengintegrasikan Pak nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan di kehidupan sehari-hari kita, Pak? Gitu. Ya. Bagaimana cara mengintegrasikan? Iya. Menyatukan. Oke. Nilai-nilai ibadah kita di bulan Ramadan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau dalam kajian riset Theo Lemel-Selberman, bagaimana membangun integritas, ya, membangun integritas. Kalau dalam riset, dalam model pembelajaran, kalau kita di kampus kan begitu. Tapi dalam kacamata psikologi agama, ya, psikologi agama penting sekali membangun integritas. Contoh begini, misal kita sedang melakukan, katakan driver, ya, petani, pedagang. Nah, awali sebelum action bertani, berdagang, belajar, mengajar, itu yakini bahwa apa? Bahwa apa yang dilakukan itu bukan kerjaan dunia saja, tetapi bahwa pekerjaan itu juga adalah pekerjaan yang bernilai ukhrawi, bernilai akhirat. Jadi misalnya gimana? Ya sebelum pegang setir bagi supir, bismillah dulu. Kan gitu. Dosen sebelum mengajar, ya sama. Mahasiswa sebelum belajar, ya bismillah dulu. Yakini bahwa apa yang dilakukan petani, pedagang di kampus, itu adalah punya nilai spiritual akhirat. Kenapa begitu? Karena bismillahirrahmanirrahim. Ada penyertaan asma Allah. Ini yang penting. Ada penyertaan asma Allah. Maksudnya apa penyertaan? Jadi pekerjaan action duniawi diintegrasikan dengan spiritual, sertakan asma Allah itu sehingga nilai pekerjaan dunia itu menjadi nilai dunia akhirat. Kalau di kantor dapat gaji itu dunianya, tapi di akhirnya menjadi ibadah. Kenapa? Ya tadi ada penyertaan sebelum mengajar, sebelum belajar, sebelum diskusi, sebelum searching kemana-mana kan begitu, dan seterusnya. Nah, itu kata kuncinya ada integrasi. Itu kata kuncinya supaya tidak melupakan penyertaan asma Allah, sehingga tertuntun di situ amalan itu, pekerjaan itu, kegiatan itu tidak hanya bernilai duniawi, duit, uang, fulus, dan lain sebagainya. Tetapi ada hadiah yang lebih istimewa. Yang itulah menjadi passive income bagi kita di akhirat. Oke, Sobat UGJ, ternyata tidak terasa kita sudah ngobrol panjang lebar, Pak Warek. Mudah-mudahan ini membawa pencerahan untuk kita gitu. Amin, untuk kita bagaimana kita bisa menjalankan ibadah dengan fokus, dengan serius di bulan Ramadan ini gitu. Nah, sebelum kita akhiri Pak Warek, barangkali ada pesan untuk Sobat UGJ yang menonton bagaimana kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh Pak Warek. Pesan untuk teman-teman Sobat UGJ. Baik, salam bahagia Sobat UGJ dimanapun berada. I love you. Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang bukan biasa-biasa. Tapi jadikan Ramadan menjadi yang luar biasa. Kenapa coba? Barangkali Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi siapapun, termasuk bagi kita. Maka
ketika memanfaatkan jamuan Ramadan dengan yang luar biasa, insya Allah kita termasuk orang yang sudah berikhtiar maksimal. Semangat, semoga jamuan itu Allah berikan hadiah buat kita, buat saya dan kita semua. Apa hadiahnya? Ghufirallahu ma taqaddama min dambih, yakni piagam Ramadan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dibersihkan dari segala khilaf salahnya, dihapuskan segala dosa-dosanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam sukses, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warek sudah berkenan sekali lagi hadir. Mudah-mudahan nanti bisa mampir lagi Pak ke sini. Siap. Melanjutkan obrolan-obrolan yang belum selesai nih Pak Warek. Siap. Ya, oke Sobat UGJ, terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan dengan Pak Warek bisa memberikan kebermanfaatan untuk teman-teman dan juga untuk seluruh sivitas akademika UGJ khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Tadi pesan yang sangat luar biasa, jadikan Ramadan bukan yang biasa Pak, tapi yang luar biasa. Itu sebuah pesan yang sangat mendalam dan juga tentunya bisa menjadi pegangan kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.